Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu pada mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi. Untuk kali ini materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu program penyuluhan dan konsultasi gizi di Indonesia. Ini merupakan pertemuan 5 dan nanti dilanjut ke pertemuan 6 yaitu metode penyuluhan dan konsultasi gizi. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, yang pertama, seperti biasa, visi dari Prodi D3 Gizi yaitu menjadi program Diploma 3 Gizi yang berwawasan kesehatan dalam bidang asuhan gizi dan kedirgantaraan pada tahun 2023. Untuk materi pada tema program penyuluhan dan konsultasi gizi di Indonesia kali ini, kita nanti akan membahas apa saja program-program gizi yang ada di Indonesia. Lalu setiap programnya itu tujuan dan sasaran programnya apa saja, kebijakan program untuk setiap programnya seperti apa, dan kegiatan pokok programnya. Mari kita langsung saja mulai ya untuk program gizi di Indonesia. Oke, lalu apa saja nih kira-kira program gizi di Indonesia? Lanjut di slide berikutnya. Nah, adik-adik sekalian, jika ingin mengetahui apa saja program gizi di Indonesia, adik-adik bisa membuka promkes.kemkes.go.id. Nah, nanti di situ ada di teks barnya itu ada pilihan program. Nah, di sini programnya kita bisa lihat ada Hari Kesehatan Nasional, Desa Siaga, Gerakan Nasional Sadar Gizi, Perilaku Hidup Bersih Sehat atau PHBS, Germas, Pencegahan Stunting, dan TOS TB. Nah, untuk program yang terkait dengan gizi berarti berupa Gerakan Nasional Sadar Gizi, Perilaku Hidup Bersih Sehat, Germas, dan Pencegahan Stunting. Mari kita kupas satu persatu dari setiap programnya. Oke, masuk di program pertama yang akan kita bahas yaitu Gerakan Nasional Sadar Gizi. Nah, Gerakan Nasional Sadar Gizi ini ditujukan kepada keluarga, di mana diharapkan keluarga itu dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang, lalu rajin melakukan aktivitas fisik seperti itu. Jadi untuk Gerakan Nasional Sadar Gizi ini difokuskan kepada keluarga seperti itu ya. Nah, ini salah satu poster dari Gerakan Nasional Sadar Gizi. Di sini salah satunya yaitu untuk ajakan kita dalam mengkonsumsi ikan. Nah, di sini semboyannya ikan bergizi tinggi, sehat dan enak. Lalu adapun jenis ikannya, lemak yang terdapat dalam ikan adalah lemak tidak jenuh sehingga mudah dicerna dan baik bagi tubuh seperti itu. Jadi di sini salah satu Gerakan Nasional Sadar Gizi yaitu ajakan untuk kita mengkonsumsi ikan gitu ya. Lanjut slide. Tadi kita sudah tahu dulu programnya. Program Gerakan Nasional Sadar Gizi. Nah, untuk sasarannya dari Sadar Gizi seperti yang saya tadi sebutkan adalah keluarga ya. Nah, tujuannya yaitu untuk menciptakan norma sosial masyarakat Indonesia untuk menerapkan pola konsumsi makanan yang seimbang dan aktivitas fisik yang teratur dan terukur. Ini tujuan umumnya dari program Gerakan Nasional Sadar Gizi dengan sasarannya yaitu keluarga. Lah, adapun tujuan khususnya yang pertama meningkatnya pengetahuan, sikap, perilaku masyarakat tentang pola konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Jadi kan tadi di tujuan umumnya menyebutkan untuk menerapkan pola konsumsi makanan yang seimbang. Nah,
Jadi untuk bisa mencapai tujuan umum ini, salah satu tujuan khususnya yaitu dengan meningkatkan pengetahuannya dulu. Nah, kita bisa melakukan dengan adanya sosialisasi, terus pembuatan poster-poster seperti itu gitu kan. Nah, diharapkan dengan adanya penyuluhan dan poster-poster, orang jadi tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Artinya apa? Artinya ada suatu peningkatan pengetahuan di situ, dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, dari adanya peningkatan pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap, karena kita sudah tahu apa yang harusnya kita lakukan, maka sikap kita yang tadinya tidak menerapkan pola konsumsi makan yang seimbang, akhirnya kita mulai menerapkan sikap kita kayak, oh ya, aku harus mulai nih menerapkan konsumsi makanannya seimbang. Nah, sikap kita sudah bisa menerima gitu kan. Lalu mengubah perilakunya. Jadi itu sudah bisa diterapkan menjadi perilaku sehari-hari di masyarakat mengenai pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Jadi di sini digarisbawahi juga dari materi sosialisasinya juga harus mengenai makanan apa saja nih yang bergizi, yang isi piringku gitu kan, itu salah satu medianya. Isi piringku ini loh makanan kita yang beragam dan gizinya seimbang. Lalu juga apa sih makanan yang aman, jadi misal kita menjelaskan apa namanya poster tentang syarat makanan aman gitu kan, prinsip menjaga makanan agar tetap aman. Jadi itu akan memberikan pengetahuan bagi masyarakat. Nah, tujuan khusus yang kedua agar bisa mencapai tujuan yang umum ini yaitu membudayakan masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik yang teratur dan terukur seperti itu. Jadi dari hal-hal kecil, misal kita di kantor gitu kan, setiap berapa jam ya, 1 jam misal, kalau di dinas-dinas kesehatan sudah biasa diterapkan melakukan apa namanya gerakan-gerakan kecil, atau bisa juga dengan sosialisasi di posyandu gitu, agar kita gencar melakukan aktivitas fisik 1 minggu minimal 3 kali selama 45 menit seperti itu misalkan. Nah, tujuan yang ketiga, tujuan khususnya meningkatnya kerjasama dan dukungan para pemangku kepentingan yang strategis dalam pengembangan dan penerapan norma sosial, pola konsumsi makanan dan aktivitas fisik. Nah, diharapkan agar tujuan umum ini bisa tercapai, maka adanya para pemangku kepentingan ini untuk saling bekerja sama antar lintas sektoral dan adanya dukungan dari setiap pemangku kepentingan seperti itu. Nah, sekian untuk program pertama, itu Gerakan Nasional Sadar Gizi. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nah, nanti setelah ini kita lanjut ke program kedua, yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS.